Melanjutkan film dari Pirates of Caribbean ketiga, kali ini pada saat malam dua nelayan yang sedang mengangkat jangkar dikejutkan dengan penemuan mayat kakek-kakek yang ternyata dia pun masih hidup. Akhirnya mereka berdua membawanya ke istana untuk dilaporkan. Pria ini bernama Ferdinand, Raja Spanyol, dan kakek ini mengaku kalau dia adalah awak kru dari kapal Ponce de Leon yang diyakini kapal itu sudah hilang 200 tahun yang lalu, dan saat melihat buku diarinya, Ferdinand menyadari kalau mereka sedang mencari mata air abadi, di mana dia pun langsung menyuruh panglimanya untuk segera ke sana. Ponce de Leon died 200 years ago. Sedangkan di kota London, Inggris, para warga sangat antusias untuk menyaksikan persidangan dari bajak laut yang katanya sangat berbahaya, ialah Jack Sparrow. Ya, ternyata itu adalah Gibbs, di mana para warga mempercayai kalau dia adalah Jack karena para majelis sudah disogok agar meyakinkan kalau itu adalah Jack. Maka dari itu mereka memanggil hakim untuk memulai persidangan. Entah apa lagi yang terjadi, ternyata Jack menjadi hakim di sana dan dikenali oleh Gibbs. Lalu dia pun meyakinkan semua orang kalau dia bukanlah Jack, tapi sayangnya semua warga tidak mempercayainya dan menuntut agar dia dihukum gantung, sehingga akhirnya Jack menjatuhkan hukuman pada Gibbs, ialah dia akan dipenjara, yang membuat semua orang di sana pun menjadi kecewa. Setelah berhasil menyelinap ke dalam kereta tahanan, Jack menjelaskan pada Gibbs kalau dia sudah menyogok supir kereta ini untuk membawa mereka ke pelabuhan, sehingga mereka berdua pun bersantai sambil Gibbs memberitahunya kalau ada rumor bahwa Jack malam ini akan membuka open recruitment untuk mencari awak kapal, yang membuat Jack pun bingung dan merasa kalau sepertinya ada Jack Sparrow yang lain sedang mencoba mencoreng namanya, tapi karena sudah sampai di tempat tujuan, mereka pun akhirnya turun. Part of the plan, yes? Ya, ternyata Jack ditipu oleh supir ini sehingga dia pun ditangkap. Si gemoy ini adalah Raja Inggris bernama George, dan alasan menangkap Jack karena dia mendengar kalau Jack sedang mencari awak kru di London untuk melakukan perjalanan mencari air mata abadi, tapi karena borgol milik Jack sangat berisik, dia pun menyuruh para pengawal untuk membukanya. Come. We know you're in possession. Lalu saat Jack disuruh untuk menunjukkan peta miliknya yang tentunya sudah hilang, si gemoy malah menggebrak meja sambil mengamuk karena tahu kerajaan Spanyol sudah menemukan lokasi mata air itu, sehingga Jack yang mengetahui lokasi tersebut, dia pun meminta agar disediakan kapal bersama awak krunya agar bisa membawakan mata air abadi padanya, tapi George memberikan syarat kalau kapten kapal harus dari pasukannya. Afternoon, sire. Ya, ternyata itu adalah Barbossa yang kini sudah menjadi pegawai pemerintahan, sehingga Jack pun langsung menanyakan keberadaan kapal Black Pearl. Namun sayangnya Barbossa mengatakan kalau dia kehilangan kapal tersebut bersama kakinya, ditambah si gemoy yang berjanji akan memberikan hadiah pada Barbossa jika berhasil membawa mata air abadi itu, tentunya membuat Jack pun sangat muak.
Ya, untungnya Jack diselamatkan oleh ayahnya, lalu mereka berdua mengobrol di dalam bar dan tahu kalau anaknya akan mencari air mata abadi. Dia pun memberitahunya kalau Jack harus mengambil 2 cangkir dari kapal Ponce de Leon agar ritual tersebut bisa dilakukan, dan karena Jack sekarang tidak mempunyai kapal, ayahnya menyarankan agar Jack ikut kelompok orang di sana karena mereka sedang membutuhkan awak kapal. Setelah Jack mendengar pengakuan mereka yang akan berlayar dengan Jack Sparrow, dia pun langsung ke belakang untuk mencari orang yang sudah mengaku sebagai dirinya. Jack yang sadar kalau gerakan bertarung itu hanya dikuasai oleh satu orang, dia pun langsung menguahnya. Ternyata ini adalah mantan kekasih Jack bernama Angelica, dan alasannya karena hanya Jack lah yang dapat dia tiru untuk menyamar, sehingga mereka berdua mulai membahas masa lalu percintaan mereka yang tidak jelas. Namun karena para pasukan kerajaan berhasil mengikuti Jack, akhirnya mereka pun berusaha untuk lari. Setelah berhasil kabur, Angelica mulai berakting agar Jack menceritakan semua tentang mata air abadi itu, lalu sedangkan di tempat lain, Gibbs yang akan dihukum gantung, dia pun didatangi oleh Barbossa yang tahu kalau Jack sedang menuju ke mata air itu, dan karena Barbossa ingin pergi ke sana juga, akhirnya Gibbs menunjukkan peta tersebut. Namun karena takut dihianati, dia pun langsung membakarnya karena Gibbs sudah hafal betul isi peta itu, di mana Barbossa tidak punya pilihan lain selain membawa Gibbs bersamanya. Dan keesokan harinya saat Jack terbangun, dia pun merasa bingung karena tiba-tiba berada di kapal misterius dan menjadi awak krunya. Lalu akhirnya Jack diberitahu kalau sekarang dia sedang berada di dalam kapal Queen Anne's Revenge milik Blackbird. He's a curious one. Lalu Jack menanyakan mengapa pria itu digantung di atas. Dia pun diberitahu kalau dia adalah anggota gereja atau bisa dibilang orang beriman. Namun Jack sangat kaget, ternyata kapten dari kapal ini adalah Angelica. Steady as she goes. Akhirnya ketika Angelica ke bawah, Jack langsung menangkapnya dan memintanya untuk menjelaskan semua ini, di mana Angelica mengaku kalau dia adalah anak kandung dari Blackbeard, yang membuat Jack pun tidak mempercayainya. Dan Angelica memberitahu tujuan mereka ialah menuju ke mata air abadi karena ada ramalan yang mengatakan kalau dalam 2 minggu lagi Blackbeard akan terbunuh oleh pria berkaki 1, sehingga Blackbeard membutuhkan air abadi itu. Sedangkan di kapal Barbossa, Gibbs pun dimintai untuk mengecek apakah arah mereka sudah benar atau tidak. Tentunya Gibbs membenarkan arah tersebut karena di depannya kini ada armada pasukan Spanyol yang membuat Barbossa panik dan menyuruh awak krunya untuk bersiap. Tapi saat diperhatikan kembali, mereka pun malah mengabaikan Barbossa, sehingga Barbossa menyuruh semua krunya untuk menggunakan kecepatan penuh agar mereka bisa sampai lebih dahulu ke pulau itu. Kembali ke Jack karena tahu kalau orang-orang ini mendaftar agar bisa berlayar bersamanya. Akhirnya Jack menakuti mereka dengan berkata setelah kapal ini mencapai ke pulau mata air abadi, di sana hanya ada kematian yang sedang menunggu mereka. Tapi jika tidak ingin terjadi, maka mereka semua bisa memberontak saat ini juga.
Ya, mereka semua berhenti ketika Blackbeard akhirnya keluar dari kabin karena dia dikenal sebagai orang yang sangat kejam, ditambah kegaduhan di sini sudah mengganggu waktu tenangnya. Akhirnya para pemberontak ini digantung. Lalu Jack berakting seakan-akan dia ada di pihaknya yang membuat Blackbeard langsung menurunkan Jack karena tahu kalau dalang dari pemberontakan ini adalah dirinya. Lalu tiba-tiba pendeta ini yang bernama Phillips menceramahinya karena Blackbeard sudah membunuh 2 kali dalam sehari, yang tentunya membuat Angelica harus menghentikan ayahnya agar Phillips tidak ditembak. Akhirnya demi memuaskan hasratnya, Blackbeard menurunkan 1 orang agar menjadikan contoh bagi para pemberontak tersebut. Bring her back! Horse speed! Setelah itu, Jack dibawa ke ruangan Blackbeard dan mereka membicarakan tentang ramalan yang akan menimpanya. Namun Jack mulai mempengaruhinya kalau Angelica bukanlah anak aslinya, yang tiba-tiba Angelica pun memotong pembicaraan mereka karena dia membawa Jack ke sini untuk menuntun mereka menuju mata air itu. Kembali ke Barbossa, di mana dia mendapatkan laporan kalau para awak krunya ketakutan dengan Teluk Whitecap, dan Barbossa langsung memberitahu mereka dengan lantang kalau di sana memang ada putri duyung yang suka memakan manusia hingga sampai ke tulangnya, yang membuat salah satu kru pun kabur. Come about! Come aboard! Nay! Gentlemen. Melihat itu, Barbossa menganggap kalau dia adalah pecundang dan dia meyakinkan apakah keteguhan mereka benar-benar untuk mengabdi pada raja, karena Barbossa melihat para kru kapal Spanyol tidak sama sekali takut untuk menuju ke sana, yang tentunya keberanian dari awak kapal pun menjadi bangkit lagi. And bear away! Kembali pada Jack, dia pun menyambut kedatangan Angelica dan mengajaknya untuk minum bersama sambil sedikit bernostalgia menikmati keromantisan yang pernah mereka alami. Dan karena Angelica ingin agar Jack membantunya, dia pun menunjukkan sesuatu. Ya, ternyata Black Pearl selama ini sudah dimasukkan ke dalam botol oleh Blackbeard, dan jika Jack ingin agar kapal ini kembali, dia pun harus serius dalam membantunya mendapatkan air abadi itu. Tapi Jack ragu karena Blackbeard adalah orang yang sangat jahat dan sudah tidak bisa dibuat insyaf, dan sayangnya obrolan mereka harus terpotong karena sudah sampai di Teluk Whitecap. Sesampainya di sana, para kru disuruh untuk membentangkan jangkar, sedangkan Blackbeard bersama yang lainnya mereka akan naik ke menara itu untuk menyalakan cahaya. Ternyata Philip dan beberapa orang di sini sengaja dijadikan umpan untuk menarik perhatian dari para putri duyung, dan katanya para duyung memiliki kecantikan seperti bidadari, lalu sengaja menggoda para pelaut untuk bercinta dengannya. Tapi setelah mereka lapar, para pelaut tersebut akan dimakan oleh mereka di dalam dasar laut, dan wakil kapten menyuruh mereka semua untuk bernyanyi karena para duyung itu senang dengan suara nyanyian.
Ya, duyung cantik itu akhirnya muncul, tapi si hidung belang ini malah tergoda oleh kecantikannya sehingga semua orang di sana harus menariknya dan tiba-tiba duyung ini mulai membalas nyanyian itu untuk memanggil teman-temannya. Blackbeard yang melihat kalau serangan itu sudah dimulai, dia pun menyuruh semua orang untuk menjalankan rencananya. Light him up! Master your courage! Drive him to shore! Tapi para duyung itu membalas serangan mereka yang membuat Jack menyuruh semua orang untuk kembali ke daratan dan Blackbeard malah melarang hal itu. Karena situasi semakin tidak kondusif, akhirnya Jack berusaha untuk kembali ke menara itu dan... Blackbeard akhirnya menyuruh semua anak buahnya untuk kembali mencari para duyung itu, sedangkan Philip yang baru sadar, dia pun langsung mendekati duyung yang sedang terjebak itu. Karena sudah mendapatkan apa yang diinginkan, akhirnya mereka semua diperintahkan kembali ke kapal. Now. Lalu keesokan paginya Barbossa yang baru sampai di Teluk Whitecap, mereka pun hanya melihat kalau tempat itu sudah hancur, namun... Ya, kapal mereka sedang diserang oleh para duyung itu, tapi Barbossa memilih untuk tidak peduli dan mengancam semua orang di sini agar mereka berjalan kaki saja karena tujuan mereka semua ada di pulau ini. Sedangkan di sisi teluk lain, Jack pun digunakan oleh Blackbeard untuk membawa mereka menuju mata air itu. Saat mereka sedang istirahat, Philip yang melihat kalau duyung itu tidak bisa bernafas, dia pun meminta agar kotak itu dibuka, tapi karena ditolak, akhirnya Philip membukanya sendiri. Lalu sesampainya di jurang, Angelica tidak setuju dengan Jack yang akan mengambil jalan memutar karena hal itu akan membuat perjalanan mereka menjadi lama. Akhirnya Blackbeard menyuruh Jack untuk melompat ke sana agar bisa mengambil cawan itu, dan jika tidak maka Blackbeard akan menembak wanita yang Jack cintai, ialah Angelica. Lalu salah satu kru ada yang tidak sengaja terjatuh hingga membuat akuarium itu jadi pecah, yang ternyata ekor duyung itu berubah menjadi sepasang kaki, dan karena waktu mereka semakin mepet, Blackbeard pun menyuruhnya untuk berjalan.
Akhirnya daripada dihabisi oleh Blackbeard, Philip langsung menggendong duyung itu dan sepertinya dia pun tertarik padanya. Lalu Jack pun berhasil masuk ke dalam kapal Ponce de Leon yang ternyata Barbossa sudah lebih dulu sampai di sana, di mana mereka sama-sama sedang mencari cawan itu untuk tuannya masing-masing. Tapi Barbossa memperingatkan kalau mereka harus berdiri dengan bobot yang sama agar kapal ini tidak jatuh. Put it back! We touch nothing! What about that? Fine then! Boy! Together. Dan ternyata cawan itu sudah diambil oleh pasukan Spanyol. Akhirnya mereka berdua akan mencari kemah dari pasukan tersebut. Sedangkan di sisi lain, Blackbeard sampai ke tempat yang banyak sekali mayat dari Putri Duyung di sana, di mana ternyata duyung ini bernama Sirena sedang dipaksa untuk nangis oleh Blackbeard karena dia membutuhkan setetes air mata dari seorang duyung sehingga dia pun ditampar. Namun Philips yang tidak terima, dia pun langsung membelanya dan membuat Blackbeard sadar kalau sepertinya mereka berdua saling tertarik, dan akhirnya Blackbeard pun mempunyai ide. This poor soul. Serena! With no sorrow. Lalu Jack dan Barbossa yang berhasil menemukan lokasi perkemahan pasukan Spanyol. Jack pun diberitahu kalau pedang milik Barbossa sudah dilumuri racun dari kodok yang sangat mematikan, dan mereka pun langsung beraksi. Kembali ke Philip, ternyata dia pun masih hidup sehingga dia langsung melepaskan ikatannya Sirena yang tentunya membuat dia pun terharu. Tapi You're different. ya, ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Blackbeard, dan Philip bersumpah kalau dia tidak mengetahui hal ini sehingga Sirena pun kembali diikat dan akan ditinggalkan di sini. No. Lalu Barbossa dan Jack yang sudah tertangkap, dia pun membagikan minumannya pada Jack yang ternyata Jack sadar kalau Barbossa tidak mengincar air keabadian itu, melainkan dia hanya ingin balas dendam pada Blackbeard. Dan akhirnya Barbossa menceritakan kalau di malam waktu dia kehilangan kapal Black Pearl, tiba-tiba kapalnya dihujani meriam oleh Queen Anne's Revenge, dan pedang sihir milik Blackbeard membuat tali kapal menyerang Barbossa sampai harus kehilangan kakinya, sehingga harapan Barbossa kalau pedang beracun miliknya akan menembus jantung, dan akhirnya Jack pun setuju kalau dia akan membantunya. The prisoner's escaping. Ya, karena hal gila itu semua pasukan jadi mengejar Jack, di mana memberikan kesempatan orang ini untuk membebaskan Barbossa. Dan keesokan siangnya Jack melakukan negosiasi dengan Blackbeard, di mana dia meminta agar Angelica jangan disakiti, lalu Jack meminta kompasnya kembali, dan yang terakhir agar tidak menghabisi Gibbs, yang tentunya persyaratan tersebut terlalu gampang untuk Blackbeard. If you don't mind, I could tag along with you folk for a...
Did it. Did it. Karena tidak terjadi apa-apa, Blackbeard langsung menembak Jack yang untungnya terhalang oleh cawan itu, dan saat Jack membaca tulisan tersebut, tiba-tiba Aqua de vida. ya, kesotawan Jack akhirnya membawa mereka semua ke lokasi mata air abadi. Tapi ternyata Barbossa bersama pasukannya berhasil mengikuti mereka, di mana Blackbeard juga akhirnya bertemu dengan pria berkaki satu yang ada pada ramalan itu, dan mereka pun bertarung. Namun Jack memberitahu mereka semua karena ini hanyalah dendam di antara kedua orang itu. Jack pun menyarankan untuk semua pasukan duduk santai saja menonton mereka berduel, tapi sedangkan di tempat lain, Philip kembali pada Shirena yang sudah sekarat. Akhirnya dia melepaskan ikatan itu, yang ternyata Shirena pun langsung kabur. Lalu saat Barbossa terpojok, ternyata pasukan Spanyol juga berhasil datang ke sana dengan jumlah yang lebih banyak. Akhirnya cawan itu diambil oleh Panglima Spanyol karena merasa kalau air dan tempat ini adalah hal yang sesat dan sangat jauh dari ajaran Tuhan, sehingga semua pasukannya pun diperintahkan untuk menghancurkan tempat ini. You are a fool. Dan Barbossa juga langsung menyerang Blackbeard karena ada kesempatan, sehingga Angelica langsung mencabut pedang beracun itu dan terkena goresan. Akhirnya Jack segera mencari cawan itu, dan Barbossa langsung mengklaim kalau kapal Queen Anne's Revenge sekarang menjadi miliknya. For my mission limb. Karena ritual ini membutuhkan pengorbanan, di mana cawan yang satu untuk keabadian sedangkan yang satu lagi untuk merenggut nyawa, Blackbeard yang sangat egois, dia pun meminum cawan keabadian yang membuat Angelica harus meminum cawan kematian. Tapi akhirnya Jack memberitahu kalau cawan itu sudah tertukar. Sedangkan di tempat Philip, Shirena pun kembali menemuinya, dan karena Philip sudah terpikat olehnya, akhirnya
Lalu Angelica dibawa oleh Jack ke pulau terpencil dan dibekali sebuah pistol dengan 1 peluru, dan Jack yang sangat tahu tentang sifat licik Angelica, dia pun tidak ingin dekat dengannya. Sedangkan Barbossa kini dia kembali menjadi bajak laut dan berlayar bersama kapal barunya, di mana selama ini ternyata dia hanya menyamar sebagai pegawai pemerintahan. Lalu Jack akhirnya bertemu dengan Gibbs, di mana yang membuat mereka bingung sekarang adalah bagaimana caranya mengeluarkan kapalnya dari botol, dan cerita pun tamat.